Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra ala ni'amin la astati'u laha hasra fama sa'atun marrat alayya wa lahdatun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وحبيب التائبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله القائل صلوات الله عليه وسلامه ما أوحي إلي أن اجمع المال وكن من التاجرين ولكن أنسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, ajengan, para tokoh masyarakat, dan mungkin barangkali ada aparat pemerintah atau yang mewakili yang hadir di tempat ini, wabil khusus Sayyidi wa birabbi ruhi Al-Habib Ahdar Al-Jufri, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah ma'a tamamih sihha wal afiyah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu bentuk daripada jalan orang-orang tua kita yang saleh ada selalu mewasiatkan dan menasihatkan kepada anak keturunan dan kepada para muridnya untuk selalu menjaga haknya Allah, menjaga takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diwasiatkan alaikum bitaqwallah minha tazawwadu bizadin fataqwallahi min asyrafiz zadi. Jaga taqwallah, jaga haknya Allah, jangan maksiat kepada Allah, kembalikan semua ke jalan Allah lewat jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pandemen kita dan pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah, benar. Quran pedoman kita, hadis Sunnah Rasulullah adalah pegangan kita. Tapi jangan lupa, Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada di dalam dadanya para ulama, di hatinya salafun salihin min sadatina al-alawiyyin wa masyayikhina al-arifin. Sehingga benar yang dikatakan oleh Imam Haddad, walzam kitabullah watba' sunnatan waqtat hadakallahu bil aslafi. Walzam kitabullah, lazimi kitab Allah Al-Quran, watba' sunnatan, ikuti sunnah Nabi Muhammad, waqtat hadakallahu bil aslafi, ikuti Al-Quran dan sunnah tapi lewat petunjuknya para salaf. Hadakallah, maka dengan kau mengikuti petunjuknya para salafun salihin, yang mana dulu Al-Habib Ali Habsyi
Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Shatiri, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segaf, Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, dan masih banyak yang lain dari kaum Sadatin Al-Alawiyin dan masyayikh kita Al-Arifin, di antaranya Syekh Umar bin Ahmad Baraja, Syekh Ahmad bin Ali Makarim, Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, dan masih banyak yang lain dari para kiai-kiai kita, para alim ulama kita, dari orang-orang salihin. Itu mengikuti jalannya gadam ala gadam, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah mengikuti para salafnya. Beda pada zaman sekarang, fenomena yang ada di masyarakat tidak seperti yang kita lihat di majlis yang mulia ini. Majlis yang penuh dengan ketawaduan, majlis yang penuh dengan nur cahaya Allah, majlis yang penuh dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, insya Allah kita pulang bawa berkah nanti. Amin. Ya berkah zahir, ya berkah batin. Berkah zahirnya dapat makan, Amin. berkah batinnya insya Allah kita pulang dapat insya Allah sinar cahaya yang terang. Amin. Amin ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Alamin. Allahumma amin. Makin ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tidak perlu yang namanya menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Gak perlu. Gak usah kita pasang spanduk besar, gak usah kita cari ketenaran nama. Apa yang mau kita bawa ini kalau kita gak punya amal apa-apa? Hanya nama. Nama kita dikenal di media sosial barangkali, nama kita barangkali dikenal oleh orang-orang di masyarakat Indonesia atau bahkan di dunia. Tapi apa artinya nama itu semua kalau kita tidak bisa membawa mereka, masyarakat ini, ke jalan Allah Ta'ala, tapi ke bendera kita, ke kelompok kita, ke grup kita, ke jamaah kita? Buat apa artinya? Bawa masyarakat ini ke benderanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ke benderanya para salaf Sadatin Al-Alawiyin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ya, man kana jimalu ma'uh mahu ilal ghair murjin. Siapa orang yang sudah punya tunggangan, naik di atas tunggangan orang tuanya. Jangan justru malah dia jalan kaki, gak mau naik di atas kendaraan orang tuanya, justru malah dia kemudian dia memilih jalan sendiri. Itu pun dengan jalan kaki. Waliyadzubillah, artinya dia masuk surga dengan hawa nafsunya. Dia mau berdakwah, tapi berdakwah dengan hawa nafsunya. Dia mau ibadah, ibadahnya dengan apa yang dia inginkan, apa yang ada di dalam benak pikirannya. Tidak ada tuntunan, tidak ada guru yang membimbing dia. Nah, banyak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nasihat tadi banyak kita dengarkan dari para kalam salafun salihin, yang Sadatin Al-Alawiyin Al-Arifin billah. Saya kira itu adalah merupakan satu bentuk peringatan, teguran buat kita, nasihat dan pelajaran pendidikan yang sangat besar buat kita. Berapa banyak orang-orang salihin menjadi orang-orang hebat karena siapa? Karena pendidikan, tarbiyah. Nah, sehingga kemudian saat ini laqad kathurat fil uquq bisabab at-tahawun anil huquq. Berapa banyak kita lihat anak-anak kecil, anak-anak muda yang baru SMP, SMA, kuliah, pulang dari pondok kurang ajar sama orang tuanya, durhaka sama abah ibunya, manggil bapak ibunya dengan sebutan nama, tidak dengan panggilan kehormatan, tapi dengan sebutan nama. Ketika nama Nabi Muhammad SAW didengungkan, tidak ada yang sholawat sama Rasulullah. Ketika panggilan azan, tidak ada yang mau sholat menghadap kepada Allah. Ketika bersama dengan orang tuanya, hanya cium tangannya biasa saja atau mungkin jabat biasa. Padahal dia alim, dia mengerti hukumnya, dan ini adalah orang tuanya. Lebih daripada itu zaman sekarang lebih dahsyat lagi. Seorang anak berani membentak ibunya di depan orang banyak. Bahkan ada satu fenomena, ini tidak usah saya ceritakan atau saya sebutkan nama atau di mana tempatnya. Ketika orang tuanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, terbujur kaku, dalam keadaan orang tuanya sudah sekarat, la yamutu wa la yahya, nggak mati nggak hidup orang tuanya, di atas kasur rumah sakit. Anaknya datang dari Amerika, dia pegang pinggangnya, dia katakan, abah ini mau mati saja sulit, mati saja ini. Ini abahnya dalam kondisi yang seperti ini. Dengar abahnya,
tapi nggak bisa mengucapkan, hanya air mata yang keluar. Kenapa ini? Tidak ada tarbiyah. Tidak ada tarbiyah. Tarbiyahnya dibiarkan oleh orang tuanya untuk nonton televisi. Bukan saya tidak mengatakan boleh tidak boleh nonton televisi, silakan. Tapi dampingi. Setelah sang anak kemudian sudah diimunisasi dengan imunisasi yang kuat, vitamin yang hebat, pendidikan yang hebat, akidah yang menantap betul-betul di dalam hatinya, betul-betul itu rasikh. Silakan anaknya mau ditaruh di Texas sekalipun nggak apa-apa, karena anaknya tidak akan berubah akidahnya dari Ahlussunnah wal Jamaah, tidak akan berubah dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarbiyah yang paling bagus dan tarbiyah yang paling top hanya ada di salafun shalihin. Majlis seperti ini, ya maulidnya ada, ya qiraat kalam salafnya ada, nasihatnya ada, hiburannya insya Allah ada, makan ada, pulang kita kenyang, pulang bawa berkah, pulang insya Allah bawa ketentraman hati, nyamannya hati. Apa ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting bagi kita tarbiyah, tarbiyah dan tarbiyah. Sampai dikatakan sayati zamanun la an yurabbiya rajulun jarwan khairun min an yurabbiya waladan min sulbin. Akan datang nanti satu zaman di mana orang di zaman itu lebih pandai mendidik binatang ternaknya daripada anak kandungnya sendiri. Dia lebih pandai mendidik burung bionya. Dia lebih pandai, lebih pintar mendidik kucingnya atau anjingnya daripada anak kandungnya sendiri yang keluar dari sulbinya. Salam pun nggak bisa, sholat nggak bisa, baca Fatihah pun nggak mampu. Kira-kira bagaimana mas'ulnya orang tua? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah menceritakan ada satu wahad min Al-Ba'bud dari bangsa Al-Ba'bud di Tarim sana di Hadramaut. Ketika wahad arif billah dari bangsa Al-Ba'bud ini kalau jalan sampai menuju Masjid Jami' dari tempatnya Nuwaidarah, jalan menuju Masjid Jami' di kota Tarim sana di Hadramaut di Tarim. Itu orang-orang yang ada di pasar di kota Tarim itu di depan Masjid Jami' itu terheran-heran. Rajul saleh, alim, faqih, alamah, nggak ada satupun yang cium tangan. Dia jalan, orang-orang semua membiarkan, bahkan ada yang jabat tangan dengan begini. Bahkan nggak ada yang menegur dia atau yang menyilahkan dia ke rumahnya, memberikan dia air minum atau menyambut dia datang. Maka kemudian dia pun mampir ke tempat sahabatnya yang ada di kios depan Masjid Jami' di kota tadi. Sesampainya ada di kios itu, si penjaga kios itu mengatakan, "Ya Habib, ya Sayyid, saya ini heran dengan mereka-mereka ini. Kenapa mereka-mereka ini nggak mau jabat tanganmu untuk cium tanganmu ya Habib? Mereka biarkan begitu saja begitu. Kau lewat dibiarkan begitu saja." Kata si Sayyid Ba'bud ini mengatakan, kalau saya mau, saya akan buka diri saya ini siapa. Tapi saya nggak mau. Bukan mereka yang nggak mau salaman, tapi saya minta sama Allah, ya Allah tutuplah saya. Saya hambamu yang hina, nggak pantas dihormat, nggak pantas diagungkan, nggak pantas dimuliakan ya Rabb. Yang kau muliakan, yang kau harus kau muliakan adalah mereka haula as-salihin, mereka haula al-ulama al-arifin. Hatinya adalah ketawaduan, rendah hati, akhlak yang baik. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah itu sekarang saat ini sudah indaras. Al-khuluq indaras. Akhlak sudah yang terhapus. Yang ada barangkali ilmu. Nah, ilmu di mana-mana kita dapatkan, bisa banyak kita dapatkan. Mau di majlis, mau di pondok, mau di madrasah, mau di bangku kuliah. Makin kemudian apa artinya itu semuanya kalau zaman negara ini, bangsa ini dipimpin oleh orang yang pintar tapi tidak ada akhlaknya. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat saya satu akhlak yang dimiliki oleh seorang saleh, waliullah hutbul aqtab, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ini ketika dia hadir di satu majlis begitu, ketika semua orang pada berjubel untuk bersalaman dengan tangan Al-Habib Abdul Qadir, maka ada satu orang tua duduk di ujung majlis paling belakang.
Seorang tua itu mengatakan di dalam hatinya, apa artinya saya? Kalau mereka yang duduk di hadapan Al-Habib Abdul Qadir adalah orang-orang berpangkat, mungkin berilmu, mungkin punya maqam, bangsawan, mungkin punya uang. Kalau saya orang miskin, ilmu pun tidak, apalagi pangkat, tak punya apa-apa saja. Saya hanya hamba Allah Ta'ala yang terdirisinya. Nabi Al-Habib Abdul Qadir bidawqih, bihisih, biilmih, bikhuluqih, biakhlaqihil karimah, berdiri Al-Habib Abdul Qadir. Saat semua orang bersalaman dengan tangan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, dia jemput orang tadi itu di belakang majlis dan dia gandeng tangannya. Ya akhi, di mana rumahmu? Saya ingin datang ke rumahmu. Irak orang. Dia cium lututnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad tersekat. Dia salaman tangan Al-Habib Abdul Qadir. Dia katakan, ya Habib, saya hamba Allah, miskin. Saya bukan orang alim. Anta min ahlillah wa anta min ahlil jannah. Berikan aku syafaat. Abdul Qadir nanti di yaumul qiyamah dengan syafaatmu, dengan karomahmu, dengan kemuliaanmu. Tuntun aku ingin ke rumahmu. Saya nggak punya apa-apa Habib, hanya air putih keluarkan. Itu lebih nikmat daripada yang lain. Akhlak. Siapa orang nggak kenal dengan akhlaknya Al-Habib Abdul Qadir? Ilmunya pasti kita sudah tahu, makamnya luar biasa. Tapi akhlak yang saat ini kita tidak punya, ikhwan. Kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada mudarrisin kita. Saya lihat di beberapa kota, ketika seorang murid yang tadinya jadi muridnya, jadi santrinya, saat berjabat tangan dengan gurunya, dicium tangan gurunya tersebut. Saat dia kemudian berangkat belajar dia ke negeri orang, dia pulang jadi orang alim dan jadi ustaz, jadi dai ilallah. Saat bertemu dengan gurunya, dia jabat tangan begini saja. Marah gurunya, lapor kepada saya. Ali, bagaimana? Kenapa mereka ini orang-orang yang sudah jadi orang alim, jadi ustaz? Saya gurunya sebelum dia belajar. Dia cium tangan saya. Saat ini menjadi orang alim, faqih, nahwi, mu'arrikh, faradi, usuli, dia menjadi mukri kitab Ihya Ulumuddin, akan syarih kitab Ihya, kutubil ulama mutakallimin, bertemu dengan saya dengan jabat tangan begini saja. Bagaimana ya amin? Ya Allah, injarah qalbi. Hadhihi khazwah. Ini satu hal yang memalukan. Karena begini ikhwan, kita saat ini harus mawas diri siapa kita. Ilmu hanya sematan, hanya sandangan saja. Nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Imma jadi hujjatan lana atau hujjah alaina. Imma jadi syahidan lana atau alaina. Bukti yang jelek atau bukti yang baik. Saksi yang baik atau saksi yang jelek. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir dari ucapan yang pernah dinasihatkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, satu cerita kisah saja sebagai penutup daripada ceramah ini, sebagai nasihat buat saya pribadi. Ada seorang yang bernama Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Ini menarik sekali. Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus ini tadi dermawan, karim. Apa yang ada di kantongnya dia berikan kepada orang-orang fuqara. Dia mengajar. Kalau pulang dari mengajar, ada orang fuqara yang kemudian dia memberikan tangannya, ya Habib, ya Sayyid, tolong bantu saya. Diambil keselikan kantongnya, kemudian dibukakan, ambil apa yang kau mau di sini. Saya ambil semua ya Habib, ambil semuanya. Enggak apa-apa. Tapi jangan ambil cinta saya sama Rasulullah. Ini kayak sahabat ini. Seorang sahabat ketika dia disalib oleh orang-orang kufar, dia katakan, saya akan ambil tanganmu, saya akan ambil telingamu, saya akan potong lidahmu, bahkan saya akan ambil kelopak matamu. Kalau kau mau itu akan saya ambil itu semuanya anggota tubuhmu. Kalau tidak, karena itu akan sakit buat kamu, kau akan kami turunkan dari kayu salib ini, tapi sebagai gantinya Muhammad Rasulullah taruh di tempat ini. Dan ganti agama Islammu dengan agama nenek moyang-moyang dulu. Dia katakan apa sahabat ini? Demi Allah, aku pernah mendengarkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Lau ra'ayna nura jabinihi la atharna taqti'al qulubi 'ala al-aidi." Demi Allah, kalau dulu Suwaihibat Yusuf ra'ayna nura jabinihi, teman-temannya itu teman-teman Zulaikha itu melihat kecantikan wajah Nabi Muhammad,
mereka akan lebih dahulu mencapik-capik jantung hatinya daripada tangannya. Hanya saja mereka melihat Sayyidina Yusuf tangannya dibeler dengan yang namanya pisau, ya digunting-gunting dengan pisau tersebut yang tajam. Tapi kalau yang itu lewat adalah kekasihku Muhammad, kata Siti Aisyah, suamiku Muhammad Rasulullah, mereka akan robek-robek jantungnya daripada tangannya. La atarna taqti'al qulubi alal aidi. Rasulullah. Ini kayak begitu. Lalu kemudian disebutkan satu Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus mengatakan, adakah di Hadramaut ini orang yang lebih dermawan daripada aku? Dia berkata kepada muridnya, bukan kepada orang ramai, wahai murid-muridku, jamaahku, ada gak orang yang lebih mulia, lebih dermawan daripada aku? Abdullah bin Syekh Al-Idrus kata murid-muridnya, gak ada yang lebih dermawan dari Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Yang paling dermawan beliau? Tidak ada, pasti ada. Disampaikan ada ya Habib. Sama namanya Ba Misbah, Syekh Ba Misbah. Ini nama saya Syekh Ba Misbah, tinggalnya di Khalif. Coba antarkan saya ke sana. Diantarkan ini Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus ke tempatnya Ba Misbah. Sesampai di rumah Ba Misbah, tengah malam hari raya Idul Adha. Itu malam hari raya Idul Adha. Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus dengan mengenakan kudungnya menyerupai seorang syarifah. Ada di mana Habib Ali Habsyi di kitab yang namanya ditulis oleh Habib Thaha bin Hasan, Buyudul Bahril Badi. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dikatakan? Kata Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, ya Ba Misbah, ana syarifah. Malam hari raya Idul Adha saya butuh makan. Turun Ba Misbah ini dari tempat rumahnya, karena rumahnya di atas. Turun dia ke bawah, dia membawa makanan yang banyak. Ya syarifah, butuh makan apa? Butuh beras, butuh gandum, butuh gula, butuh apa? Butuh semuanya. Ya makanan, ya beras, ya gandum dibawakan 2 karung. Makanan 2 karung, beras 2 karung, gandumnya juga 2 karung. Hingga akhirnya kemudian, terima kasih Ba Misbah, sudahlah kau naik sekarang. Terima kasih banyak, saya minta maaf malam ini saya mengganggu istirahatmu. Naik Ba Misbah. Wahai syarifah, kalau butuh apa-apa, tolong jangan minta sama siapa-siapa, minta sama saya. Saya akan siap sebagai abdimu, sebagai pelayanmu.